mungkin sekianlah perihal bagaimana kita mencari teman. Tapi satu ikhwan, kau tidak akan mendapatkan teman yang baik melainkan kau berusaha menjadi orang yang baik. Itu kuncinya. Jadi kuncinya bukan di luar, mana, bukan itu. Perbaiki dirimu, maka Allah akan antarkan engkau kepada teman yang baik. Jadi cari caranya bukan mencari di luar sana mana yang baik, bukan itu. Caranya mereka ada di dalam. Ketika engkau memperbaiki dirimu, otomatis orang baik akan bersama orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh barakah ini insya-Allah. Pertama sekali saya wakil Masjid Al-Islah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat kerana sentiasa mendukung program-program di Masjid Al-Islah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sangat beruntung dapat bersama guru kami, syekh kami, salah satu cucu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah dia akan kongsikan ceramah yang berjudul mencari teman yang baik. Tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Al-Fadhil Habib untuk memulakan ceramah ini. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Da'imul iqbal 'azimul nawal. Al-mun'im bila misal wal mubdi' bila zawal. Alladhi yuhibbu da'iman wa la yazal qatala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badr al-Mutalal Sayyidina Abdul Kamal Bahri Jamal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa alihi. Nas'aluhu ta'ala an yarzuqana kamal al-iqtida'i bihi wal imtithal hatta nasila ila al-qurb min hadrat al-wisal wal ittisal fi a'la ma'ani al-iqbal wal istiqbal. Amin ya rabbal alamin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا في العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني والغرب الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعقل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما به أسلم الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayah dan taufiknya
hingga alhamdulillah pada waktu yang penuh barakah ini kita bersama beriktikaf di masjid yang penuh barakah ini. Setelah kita bersama melaksanakan salat Isya berjamaah, semoga Allah Taala menerima amal ibadah kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim yang Muslim dan Sahihnya, salat Isya berjamaah kafa'an maqam as-salail. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Kemudian salat subha fi jamaah kafa'an maqam al-lail kullah. Kemudian kalau seandainya dia meneruskan sholat subuhnya dengan berjamaah pula, maka sempurnalah pahalanya seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Dan alhamdulillah kita bersama bisa duduk di sini, saling tatap muka, walaupun mungkin sebagian kita tidak mengenal nama, tapi mari kita niatkan semoga pertemuan ini akan menghasilkan pertemuan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena temanya membahas tentang pertemanan, bagaimana cara kita mencari teman yang baik. Dan marilah ikhwan, setiap kita berteman, setiap kita berkenalan, setiap kita bertatap muka dengan seorang, kita niatkan untuk membuat suatu janji. Dahulu ada seorang arif billah misalnya berkata, setiap aku duduk dalam suatu pertemuan atau aku berkenalan dengan seseorang, dia mengenal namaku, aku mengenal namanya, atau kita hanya mengenal wajah, ini adalah suatu janji. Janji apa? Janji yang sangatlah mulia. Bersama kita berjanji kalau seandainya di hari kiamat nanti aku yang bisa lewat dari jembatan Sirat, maka wajib atasku untuk menolongmu. Dan aku tidak akan rela kalau seandainya aku masuk surga tidak bersamamu. Dan itu juga engkau berjanji kalau seandainya engkau yang bisa melewati jembatan Sirat dan kemudian aku terjerumus di jurang Nabi Muhammad, maka berjanjilah jangan engkau masuk surga kecuali dengan menggandeng tanganku. Setiap pertemuan, setiap perkenalan, bila mana tidak menghasilkan pertemuan yang serupa di surga, maka itu adalah pertemuan yang sia-sia. Setiap perkenalan yang tidak menghasilkan saling membantu di akhirat nanti, maka itu perkenalan yang sia-sia. Akan dikatakan kalau begitu, tak usah kita kenalan kalau hanya untuk perihal dunia saja. Perkenalan kita di dunia untuk kita saling membantu di akhirat nanti. Itu adalah ketika di padang mahsyar nanti Allah Taala akan menyerukan, di mana ainal mutahabbina, ainal mutahabbuna fiyya, ainal mutajalisuna fiyya, di mana orang-orang yang menjalin tali pertemanannya karenaku, di mana orang-orang yang dia tidak duduk dengan temannya kecuali karenaku. Al-yawma udhilluhum tahta dhilli 'arsy. Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilli. Yang mana hari ini tidak ada naungan melainkan naunganku. Maka dalam hadis baginda bersabda, kalau seandainya dua orang yang berteman karena Allah, maka mereka akan duduk fi manabir, di mimbar-mimbar di hari kiamat yang terbuat dari cahaya. Maka alangkah luar biasa perihal pertemanan itu. Namun memang untuk mencari teman yang satu jalan sama kita tidak mudah. Yang teman bisa membantu kita dunia akhirat itu sangatlah sulit, betul. Oleh karena itu ada seorang arifin, dia melihat dalam mimpinya, dia melihat pintu surga yang sangatlah banyak. Kemudian dia melihat pintu surga yang bernama pintu sholat. Orang masuk surga lewat pintu sholat. Ada pintu surga, pintu sedekah. Banyak juga orang masuk surga dengan perantara sedekah. Pintu surga puasa yang namanya ar-rayyan, sering kita dengar di dalam pembahasan Ramadan kan, ada pintu surga khusus untuk mereka orang yang sering puasa. Juga banyak orang yang masuk surga lewat puasa. Tapi ada satu pintu surga yang terbuka dengan luas, namun sangat sedikit sekali orang
orang-orang yang masuk surga lewat pintu itu. Sedangkan pintu yang lain orang masuk surga berbondong-bondong, antri, tapi pintu itu kosong. Maka dia bertanya kepada malaikat, malaikat ini pintu apa? Kenapa orang-orang tidak masuk surga lewat pintu ini padahal kosong, sepi? Maka malaikat menjawab, ketahuilah ini adalah pintu persahabatan karena Allah, pintu pertemanan karena Allah. Mereka yang menjalin tali pertemanannya karena Allah, Allah Ta'ala sediakan pintu khusus ke surga. Tapi memang sulit untuk mencari teman seperti itu. Memang sulit untuk memberikan hak sebagai teman pada temannya. Nah, itu nanti ya, semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua ke surga melewati bab al-ukhuwah, melewati pintu pertemanan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas masalah teman yang baik dengan makna yang sangatlah umum. Dalam definisi bahasa, memang teman itu maka bainaka wa bainahu suhbah. Siapa orang antara engkau dan dia ada perkenalan. Begini ya. Dengan makna yang sangatlah luas ini, mari kita membahas dari perihal yang sangatlah agung. Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kalau engkau nak mencari teman yang setia, teman yang sejati, teman yang senantiasa memberikan kebaikan untukmu, dan teman yang tidak akan dia berkhianat kepadamu, maka ketahuilah sebaik-baik teman untukmu adalah Allah. Itulah sebaik-baik teman adalah Allah. Bila kau telah berteman dengan Allah, kau akan sadar bahwasanya alangkah indahnya kebersamaan dengan Allah. Wa tarakanna sajaniba. Beruntung orang-orang yang ittakhadallahu sahiba. Wa tarakanna sajaniba. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai temannya, maka otomatis akan keluar selain Allah daripada hatinya. Maksudnya apa? Berteman dengan Allah perihal yang sangat lemah. Berteman dengan Allah. Selain kita berteman dengan manusia, gimana? Memberikan haknya, senantiasa merindukannya. Karena perihal rindu dan perihal cinta tidak harus berdasarkan pertemuan secara fisik. Kalau seandainya kau mencicipi makna cinta kepada Allah, kau akan paham apa arti berteman dengan Allah. Mulai dari makna kau memahami bahwasanya Allah senantiasa bersamamu. Dan inilah suatu langkah yang dinamakan dengan al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Pertemanan dengan Allah dimulai dengan muraqabah, kemudian musyahadah. Seringkali kita mendengar rukun Islam yang 5 semua hafal, rukun iman yang 6 semua hafal. Namun jangan lupa ada rukun ketiga yang sangatlah penting. Bahkan dikatakan bahwasanya yang nomor 3 ini adalah intisari dan tujuan utama daripada rukun Islam dan rukun iman. Apa itu? Adalah rukun ihsan. Kalau rukun iman 5, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan ada 2. Tapi 2 ini merupakan 2 derajat. Yang pertama derajat namanya derajat musyahadah, yang paling luar biasa. Yang di bawahnya derajat muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu musyahadah. Sudah seakan-akan dia berhadapan dengan Allah, seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala. Itu musyahadah. Fa in lam takun tarahu, kalau seandainya engkau belum bisa untuk meresapi makna itu, seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah, maka ketahuilah sebaliknya sekarang, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau rasakan, kau resapi, kau maknai bahwasanya Allah senantiasa bersama, memantau, memandang, maka itu namanya muraqabah. Berkata sebagian salih, kalau seandainya seorang hamba sudah mendapatkan, sudah mencicipi
maqamal muraqabah. Setiap langkahnya dia maknai bahwasanya Allah melihatku sekarang, Allah bersamaku. Maka tidak akan orang itu bisa jatuh ke dalam maksiat. Karena dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Perihal ini yang dahulu para pendahulu kita, nenek moyang kita mengajarkan kita 5 kalimat yang luar biasa. Biasanya orang tua kita mengajarkan kita dulu masih masa kecil. Baca ini apa? Allahumma inni, Allahumma ghfirli, Allahu syahidi, Allahu qadimun alayya, Allahu bari'un minni. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah memandangku, Allah mengetahui perihalku, Allah senantiasa dekat denganku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itulah makna kedekatan Allah kepada hamba-Nya. Kalau seandainya kau mulai memaknai persahabatanmu dengannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala sudah menanti-nanti untuk bisa bersahabat denganmu dan untuk bisa bersamamu dalam kemesraan yang luar biasa. Dalam hadits qudsi Allah taala berfirman, "Kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alayhi al-layl ma'ani." Sungguh berdusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah taala, yang nak bersahabat denganku, mengaku dia cinta kepadaku, namun bila datang sepertiga malam terakhir dia meninggalkanku dan dia lebih suka untuk tidur padahal aku menunggunya, kata Allah taala. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih? Bukankah setiap teman, setiap kekasih suka untuk berduaan dengan kekasihnya? Bukankah setiap teman suka untuk duduk bersama temannya? Kalau kau mengaku kau cinta kepada Allah Taala, mari kita bersama, mari kita bermesraan. Di mana? Di sepertiga malam terakhir. Kenapa sudah umur kita ada yang sudah 20, 30 tahun, ada 40, 50? Pernahkah kita merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah? Seringkali kalau kita merasa ketenangan ketika bermesraan dengan seorang makhluk, berteman dengan makhluk, nikmat. Tapi lebih nikmat lagi kalau seandainya kau berduaan dengan Sang Pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau perumpamaannya, kalau seandainya kau tidur, kau bangun jam 3 atau jam 4, seperti malam terakhir, betul, pasti kau ngantuk, pasti kau letih, pasti. Dan kalau seandainya sudah tertanam di hati cinta kepada Allah, kau bisa akan melawan ngantuk itu demi bermesraan dengan Allah, demi berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Melawan ngantuk itu. Coba walau sekali seperti itu. Rugi kalau seandainya kau wafat belum mencicipi kenikmatan yang paling lezat di dunia. Tahukah kenikmatan yang paling lezat di dunia? Bermunajat dengan Allah, ma'rifat kepada Allah. Itu adalah kenikmatan yang paling lezat di dunia. Ketika kau bangun jam 3, jam 4, melawan rasa ngantuk, kau sendiri wudu, mempersiapkan dirimu, minyak wangi-wangian, kau cari tempat yang sepi dan sunyi dalam kegelapan malam itu, mulailah engkau berdiri bermunajat kepadanya dan engkau memanggil namanya dan engkau sholat 2 rakaat. Kemudian ketika di suku terakhir mulailah engkau curhat kepadanya, cerita kepadanya, ceritakan apa problem. Seringkali ketika ada problem kita curhat. Maka berbahasa sini curhat atau curhat? Luahan, berkeluh pada teman. Pernahkah kita berkeluh curhat kita kepada Allah Taala? Padahal di tangan Allah lah segala perkara. Kalau manusia boleh berkeluh, kalau kau nak berkeluh sama Allah Taala langsung saja. Allah sudah menunggu itu ibaratnya. Ketika di malam hari itu kau mulai berkeluh kepada Allah Taala, menceritakan apa problemmu, Allah Maha mendengar. Itu nikmatnya luar biasa ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, sampai-sampai kaum sholihin berkata, mereka yang sudah mencicipi nikmatnya bermunajat kepada Allah di dalam kegelapan malam,
Mereka bilang begini, kalau seandainya di surga nanti ada kenikmatan yang seperti ini, maka surga itu baru indah. Tapi kalau seandainya di surga hanya ada bidadari atau apa namanya, istana, makan-makan yang lezat, tapi tidak ada kenikmatan yang seperti ini, maka surga tidak enak. Dan memang surga itu menjadi nikmat karena ada keridhaan Allah Ta'ala di situ. Beruntunglah mereka orang-orang yang sudah mendapatkan hakikat daripada surga sebelum mereka masuk surga. Mereka sudah masuk surga dan mereka masih di dunia. Itulah surga yang para arifin ketika mereka bermunajat kepada Allah dalam kedelapan malam terakhir. Kau dalam surga terakhir kau bermunajat kepadanya, cerita kepadanya, dan mulailah kau meneteskan air matamu. Kau bagaimana bayangkan betapa jauhnya kau darinya dan betapa dekatnya ia kepadamu. Mulailah di situ timbul bibit cinta kepada Allah Ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan satu tetesan air mata itu sangatlah mahal. Wadama'an wajahu ajal min jabal surif fi sadaqah wa fi ta'am. Satu tetesan air mata kerinduan kepada Allah itu pahalanya lebih baik daripada segunung Uhud yang berupa makanan atau sedekahkan. Dan di antara mata yang tidak akan menangis di hari kiamat nanti adalah mereka mata yang senantiasa menangis di dunia karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat kursi, aku tidak akan menggabungkan dua perkara kepada hamba-Ku, kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Kalau seandainya dia di dunia tak pernah nangis kepada Allah, maka di akhirat dia akan nangis. Tapi kalau seandainya di dunia dia nangis kepada Allah, maka di akhirat dia tidak akan nangis. Inilah makna persahabatan dengan Allah. Kemudian dari segi makhluk, persahabatan yang paling indah dengan siapa? Dengan makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mulailah kita bersahabat dengan baginda, kenalan dengan Rasulullah. Bagaimana kita bisa kenal dengan baginda? Baca sirahnya, baca syama'ilnya, baca sifat-sifatnya. Kau bisa kenal dengan Nabi SAW. Kau bisa bersahabat dengan Nabi SAW. Bisa ya. Dan kau akan merasakan akan dekatnya Rasulullah kepada kita. Hanyalah kita yang menjauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kau sudah mendapatkan manisnya persahabatan dengan Nabi, maka kita akan paham. Oh, karena ini dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Bilal, itu luar biasa. Mereka tidak bisa menjauh dari Nabi SAW. Ketika baginda wafat secara lahirnya, itu banyak daripada sahabat yang tak kuat lagi hidup. Di antara mereka yang berdoa, Allah jatuhlah nyawaku, meninggal. Di antara mereka ada yang berdoa, Allah hilangkanlah pandanganku, aku tak ada yang memandang selain Nabi SAW. Gitu. Kau akan merasakan pantesan mereka gelisah sangat ketika ditinggal Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Asma binti Umays, istri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, seringkali dalam kegelapan malam atau dalam siang hari, Abu Bakar Siddiq menyendiri di rumah dan dia duduk di tepi rumah. Beliau duduk dan menangis. Beliau berkata, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah, tak kuat aku menahan kerinduan ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau kita lihat lagi apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ibn Asakir dalam tarikh Dimashq perihal tentang Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang ma'ruf. Semua mungkin pernah tahu siapa Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzzinnya Nabi SAW yang biasa datang. Dan bagaimana cerita dia masuk Islam, disiksa dan terus masya Allah luar biasa. Hijrah dengan Nabi SAW, menjadi khadimnya Rasulullah. Nah, apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan ya, Sayyidina Bilal bin Rabah yang setiap hari bersama Nabi, mendapatkan kenikmatan kebersamaan dengan Nabi. Kemudian baginda wafat, itu luar biasa, beratnya luar biasa ya.
masa-masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk meninggalkan Madinah. Kenapa Bilal? Aku tak kuat untuk duduk di sini lagi. Kenapa? Setiap kali aku melihat mihrabnya Rasulullah, setiap kali aku melihat mimbarnya Rasulullah, aku teringat dengan wajah baginda. Tak bisa aku dekat ke sini. Aku ada bagiku ini suatu siksaan yang luar biasa. Dekatnya aku dengan Nabi secara begini, aku melihat kuburan Rasulullah. Aku tak kuat melihat ini. Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk berjihad di luar sana. Maka saya Abu Bakar menjawab, wahai Bilal, kau pikir cuma kau yang menderita? Aku pun lebih menderita. Maka temani aku dalam penderitaan ini. Jangan kau biarkan aku sendiri. Saya Abu Bakar tak bagi izin. Tak boleh kau keluar bersamaku di Madinah. Sehingga apabila saya Abu Bakar Siddiq di masanya saya Umar bin Khattab, saya Bilal bin Rabah minta izin lagi kepada saya Umar untuk keluar dari Madinah, tak kuat. Dan dijawab dengan jawaban yang sama. Cuma kau yang rindu, kami juga rindu wahai Bilal. Tapi kami sabar. Kata saya Bilal, wahai Umar, sungguh aku telah minta izin kepada Abu Bakar dan dia tidak mengizinkan aku. Dan aku telah minta izin kepada walaupun kau tak izinkan aku tetap keluar. Apa yang terjadi? Saya Bilal akan meninggalkan Madinah dan pergi ke mana? Ke Syam. Sempat lama beliau di Indonesia. Dan apa yang terjadi ketika beliau sampai di Syam dan beliau tidur, beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu beliau melihat baginda sedih dan baginda berkata, "Mahal jafa ya Bilal, wahai Bilal, kenapa kau meninggalkanku? Jarak apa ini antara kita wahai Bilal?" Langsung Sayyidina Bilal bangun dan kembali ke Madinah. Cerita yang sangatlah panjang sebenarnya itu ya. Kemudian Sayyidina Bilal ketika masuk Madinah diminta lagi azan. Sayyidina Bilal ini semenjak wafatnya Rasulullah beliau tak ada azan. Ketika beliau datang ke Madinah kembali diminta untuk memandangkan azan lagi. Beliau berkata, Sayyidina Umar datang, wahai Bilal, azanlah, adzin kama kunta tu'adzin fi ahdin Nabi. Azanlah seperti kau azan di zaman Nabi. Beliau cakap, azan ini khusus buat Rasulullah sahaja, bukan buatmu wahai Umar. Datang Sayyidina Ali, wahai Bilal, azanlah sebagaimana kau azan di masa Nabi. Minta maaf, azan kau hanya untuk Rasulullah. Apa yang terjadi? Akhirnya Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain meminta Bilal untuk azan lagi. Datang Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain berkata, wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau telah azan di masa kakekku, di masa datuk. Sayyidina Bilal melihat Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain yang mau Sayyidina Hasan wajahnya mirip Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Husain cara berjalannya mirip Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, wahai Hasan, wahai Husain, sungguh telah meminta ini dariku Umar dan aku tolak. Telah meminta ini dariku ayah kalian Ali dan aku tolak. Tapi kalau seandainya aku menolak permintaan kalian, apa yang akan aku jawab untuk Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti? Kalau baginda menanya kepada aku, kenapa kau tolak permintaan Hasan Husain? Demi kalian aku akan azan. Maka akhirnya Sayyidina Bilal naik menara. Mulailah beliau memandangkan azan. Ya asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ketika Sayyidina Bilal memandangkan azan, apa yang terjadi? Seluruh Madinah, satu Madinah itu sedih ketika mendengar suara Bilal kembali, karena suara mereka tak dengar lagi semenjak wafat baginda. Dan suara ini mengingatkan ini masa-masa Rasulullah. Mulai Allah sampai dikatakan dalam tarikh Indonesia itu orang-orang keluar dari rumahnya, bukan hanya laki-laki, yang perempuan, orang tua keluar semua. Seraya mereka berkata, apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Semua datang ke masjid Nabi, karena suara ini suara di zaman Nabi saja ada. Apakah Rasulullah hidup lagi? Sampai-sampai apa? Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pingsan, tak bisa dia meneruskan azannya itu. Itu termasuk dalam sejarah Madinah yang luar biasa ya Pak. Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, satu Madinah semua menangis. Dalam sejarah cuma 2 kali setelah wafatnya Nabi.
Pertama ini, ketika adanya hilal. Yang kedua, ketika dihancurkan masjid Nabi untuk direnovasi. Semua Madinah menangis. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau di akhir hayatnya, ketika beliau sakaratul maut, di sampingnya ada istrinya. Istrinya berkata, wah karba, alangkah gelisahnya, alangkah sukuknya. Sayyidina Bilal berkata, tak ada kegelisahan, tak ada kesedihan. Bal wa ghadan ahibbah Muhammadan ahibbah. Oh, tak ada kesedihan. Bahkan tadi alangkah senangnya, alangkah nikmatnya. Kenapa? Karena esok aku akan bertemu teman-temanku Nabi Muhammad dan sahabatnya. Begitu ya. Berteman dengan Nabi Muhammad SAW perihal yang sangat luar biasa. Mulai dengan membaca sirahnya, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Kau akan merasakan bahwasanya Nabi sangat dekat dengan akhirat. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita untuk melihat baginda Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa mimpi Rasulullah. Perihal yang luar biasa ya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatmu sebenarnya, karena syaitan tidak bisa menyerupai. Dan siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Maqra'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Maqra'ani fil manam wa qur'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Gitu ya. Kata ulamanya, ketika orang dikaruniakan bisa mimpi Rasulullah, itu harapan yang besar baginya nanti, insya Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Karena dia dijamin untuk bisa melihat Rasulullah dalam keadaan nyata. Kata ulamanya, setidaknya ketika dia sadar terumum. Perihal yang luar biasa. Kalau sudah bisa bersama baginda Nabi SAW, walaupun di dalam mimpi, yang namanya cinta itu kan indah. Kita pengen bersama orang yang kita cintai. Walaupun tidak bisa di alam nyata, tapi kita bisa bersama mereka di alam mimpi. Karena alam mimpi sangatlah luas. Alam mimpi tidak terbatas dengan waktu. Alam mimpi tidak terbatas dengan tempat. Sangat luas. Dan banyak di kalangan kaum salihin bukan hanya di mimpi mereka melihat Nabi, dan alam nyata juga senantiasa mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Sekali dua kali. Kami yang lebih luar biasa lagi, mereka senantiasa melihat baginda Nabi SAW. Di sini kita bisa memahami makna daripada kalimatnya seorang ulama yang bernama Abu Abbas Al-Bursi, murid daripada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau berkata, "Law ghaba anni Rasulullah tarfata 'ain ma a'adtu nafsi muslimah." Kalau seandainya bayangannya Rasulullah hilang dariku sekejap, kalau seandainya khayalan Rasulullah luput dariku sekejap, maka aku menganggap diriku sudah bukan muslim lagi, katanya. Sudah aku keluar dari Islam kalau begitu. Ketika bayangan Rasulullah hilang dariku sekejap, artinya apa? Tak pernah hilang bayangan Rasulullah dari mereka. Begitulah para kaum saleh. Semoga Allah Ta'ala berikan itu kepada kita semua. Nikmat kalau kita berteman dengan Rasulullah, nikmat Allah. Itu sudah berapa umur? Pernahkah kita melihat Rasulullah? Pernahkah kita berteman dengan Rasulullah? Pernahkah kita merindu kepada Rasulullah sehingga kita nangis? Luar biasa. Semoga Allah Ta'ala tidak ambil umur kita, melainkan sudah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini teman-teman sejati seperti itu. Kemudian ada seorang teman yang luar biasa. Mungkin kita menganggapnya ini perihal yang biasa, tapi subhanallah itu teman yang sangat sejati. Tahukah apa itu? Al-Quran. Teman yang sejati. Yang namanya teman saling berkorban. Kau memberikan waktumu untuk temanmu, dan juga temanmu memberikan waktunya untukmu. Kau berikan hadiah kepadanya, dan dia berikan hadiah kepadamu. Kalau seandainya kau sudah berteman dengan Al-Quran,
pasti engkau meluangkan waktumu untuknya. Tak rela engkau lewat satu hari membaca Al-Quran. Itu yang Al-Quran, yang itu yang engkau berikan kepada Al-Quran berupa waktumu, konsentrasimu, fokusmu engkau berikan kepada Al-Quran. Pertanyaan, Al-Quran boleh bagi apa kepada saya? Saya bisa mendapatkan apa kepada Al-Quran? Nah, ini ikhwan. Lihat, Al-Quran akan memberikan karunia yang luar biasa sebagai teman. Di dunia, dia akan memberikan kepadamu arahan, memberikan kepadamu makna-makna yang indah. Mulai engkau bisa memahami ayat pertama, ayat kedua, artinya apa. Itu kalau seandainya kau sudah berteman dengannya, kau sudah korbankan waktu untuknya, kau korbankan akalmu untuknya, maka dia akan memberikan kepadamu pula makna-makna yang indah. Yang luar biasa di sini, Al-Quran juga akan bersamamu, bukan cuma di dunia, di alam barzakh. Kalau kau kenal dengan Quran, dia akan menemanimu di alam barzakh. Ini teman yang sejati. Adakah di dunia teman yang sangat dekat? Kalau kita mati, dia berada bersama kita di kuburan. Tak ada yang mau, tak ada yang nak. Tapi Al-Quran, dia akan bersamamu di alam kubur. Baginda bersama dalam hadisnya, Surah At-Tabarak Al-Mani'atu min 'adzabil qabr. Surat At-Tabarak itu, bahwasanya kau baca setiap hari sebelum tidur, dia akan menemanimu di alam kubur, dan dia akan mengusir malaikat azab kubur dari kubur. Ini teman yang tak akan meninggalkanmu pun dalam kau dalam kuburan. Cuma di situ dan terus di akhirat. Di akhirat nanti banyak orang-orang yang di dunia mereka berteman, tapi di akhirat mereka bermusuh. Al-akhillah itu Allah beri semua teman-teman di hari itu mereka akan bermusuh adu semuanya kecuali orang yang bertakwa. Tapi Al-Quran tak melupakanmu sebagai temannya. Al-Quran akan datang. Dalam hadis dikatakan ada seseorang yang tervonis masuk neraka. Ketika dibawa oleh malaikat ke neraka, maka datanglah dua perkara. Yang satu puasa, yang satu Al-Quran. Maka puasa berkata, ya Allah, sungguh aku telah mencegahnya untuk makan di siang hari. Itu karena aku, dia tak nak makan di siang hari. Dan itu karena ya Allah, maka berikanlah syafaatku untuknya. Berkata si puasa. Dan baju Al-Quran, ya Allah, sungguh aku telah mencegahnya untuk tidur di malam hari. Dia di malam hari membacaku, ya Allah, itu juga karena ya Allah, berikanlah syafaatku untuknya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan syafaat daripada Quran ini, mendapatkan syafaat daripada puasa. Selamat dia dari neraka. Nah ini teman ya kawan, yang tidak akan meninggalkanmu bukan cuma di dunia, di barzakh dan di akhirat. Selamat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita berteman dengan Al-Quran, baca Al-Quran, walau satu juz sehari. Satu juz banyak, Habib. Setengah juz banyak. Baca Quran walaupun satu lembar sehari. Jangan kau putus hubungan dengan Al-Quran. Semoga Al-Quran ini menjadi teman kita dan menolong kita di alam kubur kita dan di akhirat kita. Setelah itu baru kita melihat manusia-manusia yang satu zaman dengan kita, di mana mereka yang layak kita jadikan teman. Baru itu. Dan manusia yang paling layak kita jadikan teman adalah pastinya orang-orang saleh. Siapakah orang soleh itu? 5 Ibn Qayyim al-Jawziyah berkata, la tashab man la yunhiduka 'ala Allahi halu, man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan kau berteman kecuali dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Orang-orang yang bila mana kau melihatnya maka kau akan bertambah semangat, dan perkataannya itu menghantarkanmu kepada Allah. Itu orang soleh. Melihatnya kita semangat untuk beribadah. Melihat, itu cari orang yang jujur. Kalau dia berkata, perkataannya itu menghantarkan kita kepada Allah, itu orang yang soleh, yang patut kita jadikan teman. Makanya dikatakan terus, artinya kau menjadi teman, mencari guru, maka carilah guru yang membukakan mata hatimu untuk
bisa engkau melihat kekuranganmu. Dan janganlah kau berteman dengan orang yang membuka mata kepalamu sehingga engkau bisa melihat kekurangan orang lain. Ada orang yang mengajarkan kita untuk melihat keburukan orang lain. Jadinya gitu. Carilah orang yang membukakan mata hatimu untuk engkau bisa melihat keburukanmu, keburukan yang lain. Gitu. Itulah kaum salihin. 5. Syu'aib al-Madian al-Maghribi berkata, "Ma ladatul 'aish illa suhbatul fuqara, wa musalatin wasadat wal umara." Kenikmatan yang indah di dunia ini adalah ketika kau berteman dengan mereka kaum salihin, al-fuqara, salatin wal umara. Fashabhum, maka berteman dengan mereka. Wa ta'addad fi majalis, dan senantiasa kau berada di hadapan mereka. Wa khalli haqqaka ma badamuka wara. Wastaqni al-waqta wahdhur da'iman ma'ahum wa'alam bi anna ridha yakhtassu man hadara. Senantiasa kau hadir bersama mereka karena keridhaan Allah senantiasa bersama orang yang hadir bersama mereka. Bersama dengan kaum salihin. Hanya dulu waktu kita membahas sifat-sifat mulia, kita pengen nak punya sifat tawadhu, kita pengen nak punya sifat dermawan, kita pengen nak punya sifat yang mulia lah. Dengan 3 cara. Dengan 3 cara ini kau bisa memiliki semua sifat yang kau mau, yang sesuai. Yang pertama, dengan mengetahui kemuliaan sifat itu. Apa sih tawadhu itu? Apa sih kerendahan hati? Apa sih sifat tawakal? Apa sifat as-sidq? Apa sifat ridho? Kau baca apa keutamaannya? Satu. Dan yang kedua, dengan memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan sifat itu. Dan yang ketiga, yang paling mudah, engkau duduk dengan orang-orang yang sudah mempunyai sifat itu. Karena kenapa? Karena duduk itu, pertemanan itu akan mengakibatkan perpindahan, nular. Sebagaimana penyakit menular, keburukan menular, juga kebaikan menular. Sifat tawadhu, maka dulu ada orang yang tawadhu. Cuma duduk bersama mereka, dekat dengan mereka, lihat mereka. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya, duduk dengan mereka, lihat mereka. Bukan harus belajar mendengarkan kata-kata. Itu luar biasa. Tapi duduk dengan mereka itu akan membuatmu sama seperti mereka. Menjalas janas, katanya. Siapa yang menjadi teman dulu, maka dia akan sama jenisnya sama lama-lama. Nah ini yang Allah Ta'ala merintahkan kita, hai orang yang beriman, jadilah engkau orang yang jujur, jadilah engkau bersama. Waktu kata Allah Ta'ala, jadilah engkau bersama orang-orang yang sholihin, orang yang jujur. Allah tidak perintahkan jadi engkau orang yang jujur, enggak. Jadilah engkau bersama orang yang jujur, karena kebersamaanmu akan menjadikan orang yang jujur pula. Begitu. Selamat Allah sering ada. Selepas itu berteman orang-orang yang soleh, selainnya baru kita lihat orang-orang yang bisa membawakan manfaat akhirat kita atau membawakan manfaat dunia kita. Imam Ghazali berkata dalam kitab Bidayah itu juga, ada seorang teman yang kau cari untuk akhiratmu, maka perhatikanlah bagaimana agamanya. Dan ada teman yang kau cari untuk duniamu, maka lihatlah bagaimana akhlaknya. Kemudian yang Ghazali, ketahuilah kata beliau, manusia itu terbagi 3. Ada manusia yang persis seperti makanan pokok, seperti nasi, seperti roti, yang setiap hari kita makan dan kita tak akan bosan. Itulah para kaum sholihin. Senantiasa kita sangat perlu untuk bersama mereka. Nomor 2, ada manusia yang seperti obat, dawa, seperti obat. Kapan kita perlukan? Kalau kita sakit. Jangan makan obat tiap hari. Atau ada obat tiap hari. Ada juga manusia
kita hanya perlu mereka bila mana kita perlu, kita dulu dengan mereka bila mana kita perlu mereka. Yang lama-lama dulu dengan mereka itu, mereka bagikan obat saja, hanya sesaat diperlukan. Dua. Ada lagi manusia yang bagaikan penyakit, tidak diperlukan sama sekali, bahkan dihindari. Ada pula yang seperti itu. Begitulah ya. Dan sebagai penutup di sini, ketahuilah bahwasanya teman itu sangatlah berpengaruh ya. Animar ila dasar, wassalam dari ini. Innal dalina bil dalil yang tadi. Sekarang logiknya seperti ini. Kalau kita mendengar nama seorang, tahukah fulan? Tahukah kau fulan bin fulan? Aku tak tahu fulan bin fulan siapa. Bagaimana cara kita mengetahui sedikit daripada karakternya fulan bin fulan? Kita lihat siapa teman-temannya. Anak tak tahu fulan itu gimana, tapi anak tahu fulan ini temannya adalah fulan. Ketika kita mengetahui teman itu orang yang baik, secara otomatis kita memvonis dia juga orang baik, padahal belum tentu. Tapi karena teman-temannya orang baik, 80% insya Allah dia baik juga. Tapi kalau sebaliknya, tahukah fulan, tidak tahu fulan. Tapi siapa temannya? Temannya adalah fulan orang buruk, orang jahat semua. 80% dia orang jahat juga. Padahal kita tak tahu siapa itu dia atau baik dia. Tapi karena teman, maka dia teman. Begitu pula orang akan memandang siapa engkau. Mereka akan mencari siapa teman-teman. Maka lihatlah dengan siapa kau berteman. Nah, suhbatul akhyar ridha wa dawa tazidul qalbina syauqan wa huwa. Pertemanan orang yang baik bagikan obat, akan membawa semangat untuk beribadah. Suhbatul asyrar ridha wa amma tazidul qalbi saqim. Berteman dengan orang yang buruk itu bagaikan penyakit di atas penyakit, menjadikan hati sembari kita buta. Ibnu Haddad berkata dalam qasidahnya, "Laqad azza fi hadzal zaman musa'id bika an majdi wa yahaka an sufi." Jarang sekali di zaman sekarang teman sejati. Siapa teman sejati yang senantiasa membuat kau gembira? Siapa teman sejati? Senantiasa dia menunjukkan kebaikan untukmu, dan senantiasa dia bersamamu dalam suatu kebaikan. Dan bila mana kau nak melakukan suatu keburukan, dia orang yang pernah mencegah. Dia suka untuk menasihati dan dia suka untuk dinasihati. Kalau orang sekarang berteman, ketika dia dinasihati marah, padahal itu suatu kebaikan. Orang cakap teman itu harus baik. Ya, artinya baik itu apa? Di antara kebaikan adalah memberikan nasihat. Pastinya kita emang kita buta khairan dan mereka mesti ambil. Ini buta syarab gala aglika atau tagli. Mungkin sekianlah perihal bagaimana kita mencari teman. Tapi satu ikhwan, kau tidak akan mendapatkan teman yang baik melainkan kau berusaha menjadi orang yang baik. Itu kuncinya. Jadi kuncinya bukan di luar, mana bukan itu. Perbaiki dirimu, maka Allah akan hantarkan engkau kepada teman yang baik. Jadi cari caranya bukan mencari di luar sana mana yang baik, bukan begitu. Caranya mereka ada di dalam. Ketika engkau memperbaiki dirimu, otomatis orang baik akan bersama orang yang baik. Orang baik. Itu pertama. Dan kalau seandainya kau tidak menemukan orang-orang yang satu misi denganmu untuk akhirat, maka sebaik-baik teman adalah kembali ke pertama tadi, mulailah dengan berteman dengan Allah Ta'ala, mulailah dengan berteman dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berteman dengan Al-Quran, maka dengan para kaum solihin, bacaan hadis mereka, maka bagaimana kau bisa membaca akhlak mereka, cukuplah kita berteman dengan mereka. Dan kita lihat manusia tidak semuanya kita bisa jadikan teman. Ambillah mereka yang sebagai makanan pokok, menjadikan teman. Ada beberapa manusia yang sebagai obat, engkau hanya perlukan dalam waktu tertentu. Alangkah indahnya orang yang sudah menjalin pertemanan dengan Allah SWT.
bisa berteman dengannya, berteman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berteman dengan Al-Quran, berteman dengan kaum salihin. Semoga Allah Taala memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang yang baik dan kita dijadikan orang yang baik. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala sebagaimana Allah Taala mengumpulkan kita di tempat yang seperti ini mulia, saling bertatap muka. Semoga perkumpulan ini menghasilkan reuni, perkumpulan juga, namun bukan di dunia, di akhirat kelak insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa bil khair wa firman alaih wa fi umur khair wa a'inna alaih barik lana fi hadzal majlis wajma'na kama jama'tana fi hadzal majma' ijma' Allah ta'ala ma'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikshif 'anil hijab waftah lana al-abwab adina ladatan najat wal khitab وأبدنا لذة الشراب برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا وهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Iman Syabah atas perkongsiannya. Semoga ilmu yang kita raih menjadi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kepada Habib kekuatan dan kemudahan dalam usaha dakwah beliau insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu berakhir sudah ceramah kita pada hari ini. Sekali lagi saya wakil Masjid Al-Islam ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Insya-Allah selepas saya tutup majlis bagi muslimin, insya-Allah kita akan ada sesi bersalaman dengan Al-Fadhil Habib ya. Jadi mari sama-sama kita tutupi majlis ini insya-Allah dengan bacaan